Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi, NIM 1905 74 20 10 35. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ada di hukum lingkungan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen hukum lingkungan yang diampu oleh Bapak Irman SH MH. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum lingkungan, yaitu perkembangan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup. Tanggal 11 Maret 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. UU LH 1997 juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup LN tahun 2009 nomor 140 disingkat dengan UU PLH. Menurut para akademisi hukum lingkungan, bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UU LH 1982, UU LH 1997, UU PLH 2009 mengandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UU PLH 2009 sebagai sumber formal atau hukum lingkungan di Indonesia, selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang, yaitu UU LH 1982 dan UU LH 1997, telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan pencipta delik-delik materi baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang sah diuraikan. Pertama, UU PLH telah secara tugas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1982, yaitu asas-asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar, membayar, partisipatif, dan ketertiban lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengolahan hukum manakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengolahan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang. Kedua, Undang-Undang PLH khususnya dengan pasal 66 UU PLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Filipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan anti-SLAPP,
Suspect Action Against Public Participation, yaitu gangguan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari, merusak lingkungan hidup, kemudian menggugat si pelapor atau memberi informasi atau whistleblower dugaan terjadinya masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian material terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang. Gugatan SLAPP dapat mematikan keberanian anggota-anggota masyarakat untuk bersikap kritis dan menyampaikan laporan atau informasi dugaan atau telah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup oleh sektor usaha sehingga pada akhirnya dapat mengagalkan pengolahan lingkungan hidup yang melibatkan para aktif masyarakat madani civil society. Para hakim Indonesia penting sekali untuk memahami kehadiran dan kegunaan pasal 66 UU PPLH. Ketiga, UU PPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara lingkungan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, seterusnya disingkat dengan Polri, dan pejabat pegawai negeri sipil, seterusnya disingkat dengan PPNS. PPNS tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UU PPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam pasal kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 KUHP, antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS. Pasal 7 ayat 2. Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dengan demikian, berdasarkan sistem KUHP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidik secara langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melewati Polri. UU PPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidik kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat 2 KUHP dengan diundangkan UU PPLH telah menimbulkan perubahan. Jadi disinilah yang dapat saya sampaikan materi hukum lingkungan yang berkenaan dengan perkembangan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.